Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-32. Kita akan mendengar bagaimana Tuhan menghendaki anak-anaknya bijaksana untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang abadi. Kita menyadari bahwa kita seringkali kurang bijaksana, seringkali sembarangan di dalam hidup kita, maka kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita itu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi ini, intensi kita mohon untuk kesembuhan Bapak J.Y. Sugeng Sutarjo. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan.
Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku. Laksana gurun gersang tandus tanpa air. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putra Manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi manusia yang bijaksana. Kalau mau mengatakan ini, mungkin kita lalu mengatakan pada diri kita sendiri, aku belum bijaksana, atau sulit untuk menjadi bijaksana. Sebenarnya apa kebijaksanaan itu? Bijaksanaan itu adalah sesuatu yang menjadi dasar seseorang untuk bersikap dan bertindak. Jadi setiap tindakan manusia, setiap sikap manusia, keputusan manusia itu ada dasarnya. Dan dasar itu yang dikatakan sebagai kebijaksanaan. Maka
yang namanya kebijaksanaan itu tentu bertingkat. Misalkan saja, karena orang bijaksana itu dianggap sudah tua, saya mengatakan saja sesepuh, misalkan begitu. Sesepuh A dianggap bijaksana di kampung B. Tetapi belum tentu sesepuh A ini juga dianggap bijaksana di kampung C atau D. Maka kebijaksanaan itu lalu juga ada tingkatannya, terpengaruh juga oleh situasi, kondisi, kebudayaan, kepercayaan orang-orang yang ada di situ. Maka ketika ada orang yang lalu di dalam mendasari suatu tindakan atau perbuatan itu tepat, sesuai di banyak tempat, lalu orang bisa menerima itu, lalu orang ini kebijaksanaannya semakin tinggi. Nah, para saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kebijaksanaan itu lalu dari mana asalnya? Apakah manusia bisa memiliki itu semua? Karena ini adalah suatu dasar seseorang untuk bertindak. Sementara setiap manusia itu setiap harinya adalah bertindak, melakukan sesuatu. Maka setiap orang sebenarnya memiliki kebijaksanaan. Yaitu tadi karena ketergantungan situasi, kondisi, ketepatan, itu yang mempengaruhi kebijaksanaan seseorang. Asal kebijaksanaan itu tentu dari yang di atas, dari Allah, dari sumber kehidupan. Tetapi Ia yang di atas, yang memberikan kebijaksanaan itu, memiliki sarana untuk diperkembangkan oleh manusia, oleh setiap pribadi. Apa sarananya? Sarananya adalah pengetahuan atau akal budi pemikiran manusia. Lalu pengalaman hidup seseorang, dan juga kepekaan seseorang, rasa seseorang. Maka di dalam kitab kebijaksanaan, bahwa kebijaksanaan itu sebenarnya dapat dicari dan akan datang menghampiri kalau seseorang itu lalu mengolah pengetahuan, mengolah pengalaman, mengolah kepekaan rasa. Para saudara dan saudari, orang Jawa mengatakan olah cipta, olah rasa, olah karsa. Mengolah pengetahuan, pemikiran, cipta, olah rasa, olah kepekaan hati, naluri, insting, diolah, olah karsa. Karsa itu kegiatan, praktek, itu diolah sebagai suatu pengalaman hidup. Nah, ini diolah sehingga memperoleh suatu kebijaksanaan untuk bertindak berikutnya. Maka di dalam Injil tadi kita juga mendengar bagaimana orang bijaksana, gadis bijaksana, dan gadis yang katakan bodoh. Gadis bijaksana mempersiapkan diri di dalam perjamuan nikah itu dengan membawa pelita dan minyak dibuli-buli. Sementara yang bodoh hanya membawa pelita dan minyak secukupnya. Dan ketika
mempelai datang, rupa-rupanya minyak mereka yang tidak membawa, yang di lentera ini lalu habis. Dan tentunya gadis yang tidak membawa persediaan itu tidak dapat mengikuti perjalanan mempelai. Dapatlah dikatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa berjaga-jaga, orang yang senantiasa waspada. Dan hasil dari berjaga-jaga itu adalah terbebas dari kesusahan, ikut di dalam perjamuan. Kalau katakanlah bahwa perjamuan itu Allah mengundang, Tuhan mengundang kita dalam perjamuan dunia ini, itu artinya kita siap di dalam ambil bagian kehidupan kita. Kita siap untuk itu. Beda dengan orang-orang yang tidak siap. Dia akan mengalami kebingungan, akan tersesat oleh kesusahannya sendiri. Tetapi orang yang senantiasa berjaga-jaga, waspada, ia akan menemukan jalan untuk keluar dari kesusahan. Dan jika perjamuan ini dianggap sebagai perjamuan abadi, maka orang yang berjaga-jaga ini siap untuk melepaskan segala sesuatu untuk beralih di dalam perjamuan abadi. Ia siap untuk kehilangan, untuk meninggalkan, dan siap juga untuk melayani Allah di dalam perjamuannya yang di surga. Maka berjaga-jaga menjadi bijaksana itu akan senantiasa membawa seseorang keluar dari kesusahan. Selalu ada jalan, selalu ada cara untuk memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Karena kita mau berjaga-jaga. Dan cara berjaga-jaga kita adalah mengarahkan diri kepada Kristus, mengarahkan diri kepada Allah kita. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Seandainya kebijaksanaan kita tidak dapat menolong orang lain, setidak-tidaknya dapat menolong diri kita masing-masing. Berkat Allah menyertai kita. Saudara dan saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan dikuatkannya, maka mari kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Karena kita percaya dan berharap pada Tuhan Bapa kita, beranilah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa menerangi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar membimbing kita umatnya dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tegas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum dewasa yang masih muda, semoga Allah Bapa mendampingi kaum dewasa yang masih muda, agar tetap kritis terhadap sikap setengah-setengah
tetapi lunak dan memahami orang-orang yang menjumpainya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang meninggal secara mendadak, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mengampuni mereka yang meninggal secara mendadak, dan semoga mereka diterima di sisi-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa meneguhkan iman kita akan kebangkitan Kristus, dan semoga kita dapat menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit dan mereka yang mengusahakan kesehatan, tenaga-tenaga medis, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka dan menghibur mereka di dalam kesusahan-kesusahan mereka, juga dalam karya pelayanan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebijaksanaan kami. Berilah kami pengertian akan rencana-Mu, sehingga kami dengan giat dan penuh keyakinan menghayati hidup kami berdasarkan iman bahwa Engkau selalu mendampingi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Murid-murid mengenali Tuhan Yesus ketika Ia memecah-mecahkan roti. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan kudus-Mu ini. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kau janjikan. Seraya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga dengan semakin menghayati cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman hari Minggu biasa ke-32, Minggu 8 November 2020. Perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Saudara Fransiskus Saverius Triyono Agung Prayitno, putra Bapak Suparji, Jalan Sumbawa 12A Jetis, dari lingkungan Santo Simon, dengan Saudari Maria Prasana Dwi Murti Lestari, putri Bapak YPP Suyadi Prasnugroho, dari lingkungan Santo Andreas, besok pada hari Minggu 22 November 2020 di Gereja Santo Pius X Blora. 2. Saudara Vincentius Sri Patria Wisnugroho putra Bapak SY Warsito dari stasi Santo Paulus Nglobo, dengan Saudari Maria Galuh Esti Risyani, putri Bapak YP Sukianto, dari lingkungan Santo Simon, besok pada hari Minggu 29 November 2020 di Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mladi, Sleman, Yogyakarta. Mohon doa restu dari semua umat, dan apabila ada yang mengetahui adanya halangan bagi berlangsungnya perkawinan tersebut, supaya segera memberitahukan kepada Romo Paroki. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari, kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus.